Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Rosalind Chu. Ya, dan pemirsa, kali ini kami akan membahas tema menarik dalam segmen Create Up mengenai ekspansi Gapai setelah pendanaan, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Radityo Susilo Dwi Atmojo, co-founder dan CEO dari Gapai. Baik, selamat pagi Mas Dwi, atau Mas Radit ya kami manggilnya ya. Ya, pagi Mas Vicky, Mbak Ocha. Baik, Happy terima to be kasih. here. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali di Kereta beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat berbincang di Kereta Pak ya. Selamat atas pendanaan awal yang diperoleh oleh Gapai sendiri. Seperti apa sih cerita perjalanan Gapai menuju pendanaan awal ini, Mas Radit? Mungkin Anda boleh cerita. Ya, perjalanannya again startup up and downs, penuh dengan challenges dan opportunities for sure. Tapi yang aku rasakan gitu ya, ketika kita berbicara dengan investors dan coba memahami pola pikir dari mereka, apa yang mereka inginkan dalam long term, mulai muncul ada potensi sinergi gitu ya. Dan Gapai ini mungkin nggak sepenuhnya tech startup gitu ya. Kita more of a tech enabled business gitu ya. Kita placement agency dengan faktor digital. Jadi secara fundamental bisnisnya memang menghasilkan revenue dan bisa bertumbuh secara substansial. Jadi perjalanannya lumayan panjang, 6 bulan sampai akhirnya kita mendapatkan lead investors dan close the round. Gitu. Oke. Nah, secara objektif apa aja sih yang membuat investor yakin untuk melakukan pendanaan kepada Gapai, selain kemudian secara fundamental juga memang sudah disampaikan ya tadi ya, ada kinerja yang mendatangkan revenue begitu, apalagi faktor-faktornya? Iya, thank you for the interesting question, Mas Vicky. Jadi memang yang sangat menarik di industri migrant ini market opportunities-nya ya, gitu. Jadi negara Indonesia berdasarkan data dari BP2MI mengirim di tahun 2023 itu 383.000 pekerja migran. Sedangkan actual demand atau permintaan yang ada sebetulnya 2,5 juta setiap tahunnya. Kita ngelihat Jepang minta 500.000 per tahun, atau misalnya Jerman juga minta 350.000 per tahun. Permintaannya itu luar biasa besar, tetapi kita sebagai Indonesian source tuh belum bisa memfulfill. Jadi market opportunity ini adalah salah satu yang paling kuat gitu, karena startup itu menurutku adalah entitas bisnis yang secara agresif mengakuisisi market gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, bisnis ini real dalam artian there's real purchasing power, there's real intention to buy, there's real monetary exchange yang terjadi gitu. Nah, dua hal ini menjadi menarik gitu, ketika berarti challenge-nya ada di mana? Challenge-nya ada di fragmentasi industri nih, supply chain yang belum efektif, prosesnya belum efisien gitu, dimana teknologi menjadi salah satu jawaban kunci gitu. So that's why investors are seeing that this is sensible gitu, masuk akal untuk kita exercise dan di-develop gitu. Mungkin itu Mas Vicky. Baik, ya. Secara SDM sendiri ya Mas ya, seberapa menarik sih Mas Radit melihat bahwa tenaga kerja Indonesia ini sebetulnya kompetitif begitu di pasaran global begitu, dan untuk proses rekrutmen sendiri yang digunakan oleh Gapai untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik ini seperti apa Mas Radit? Iya, jadi sebetulnya mengacu kepada Mbak Ocha tadi gitu ya, kualitas SDM. Itu yang kita rasakan sekarang. Kita mengirim sudah lebih dari 300 kandidat, yang kembali 2 orang gitu. Nah, ini berdasarkan industri standar sangat kecil ya. Berarti 298 happy bekerja di sana dan bisa masuk ke dalam culture perusahaan internasional tersebut. Kenapa? Karena kita menggunakan 3 layers of screening gitu. Jadi ketika orang apply, dia akan ada pre-screen, CV screen, interview screening gitu, sebelum sampai kita kasih ke user. Jadi kita nggak ngasih CV and then provide it to users, we do the screening our own untuk mendapatkan kualifikasi gitu, untuk melihat motivationsnya. Nah, ini yang membuat permainan model startup dimungkinkan, karena kita menggunakan digital channels untuk mendapatkan aplikan sebanyak-banyaknya dan bisa memproses data yang banyak dalam waktu yang singkat gitu ya, dengan algorithmic matchmaking kita, dengan automated CV screening kita, etc. gitu. Jadi ini yang mungkin industri selama ini challenge gitu, ngelakuin nge-review CV satu persatu dan mencari kandidat sebanyak itu tanpa menggunakan mungkin
teknologi secara maksimal gitu. That's why kita bisa mendapatkan pool of candidates yang quality-nya tinggi gitu, instead of tidak gitu. Oke, baik. Pendanaannya sudah didapatkan, lalu secara proyeksi pendanaannya akan digunakan untuk apa saja, Mas Radit? Ya, yang pertama pastinya license ya, Mas Vicky, karena kita selama ini berkolaborasi dengan dibilangnya P3MI ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki license untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Now we have the opportunity to create our own gitu. Sedang dalam proses, karena itu membutuhkan capital yang cukup besar. Yang kedua, investmentnya di team, especially on the product and technology team gitu. We validate the business, we understand that oh ini jalannya kayak gini, optimisasinya ada di sini. So we need dedicated people yang tiap hari nge-tweak, nge-harness, ngekuatin prosesnya gitu. So investment a lot on di sana. Yang ketiga, investmentnya di business development gitu. Bagaimana kita punya capacity untuk meng-acquire candidates atau workers yang lebih banyak, dan capacity untuk meng-acquire market di multi kontinen. Sekarang kontinen kita masih di 2 gitu ya, Timur Tengah dan Eropa Timur. Tapi kita mau ekspansi, for example ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Australia, dan 3 kontinen itu membutuhkan dedicated budget untuk bisa eksplorasi lah, kurang lebih seperti itu. Oke, belum lagi kemarin Menlu Retno Marsudi menyampaikan ada kerjasama terkait dengan penyediaan SDM profesional ke Austria gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi satu market yang digarap juga oleh Gapai gitu. Oke. Definitely Mas. Ya, baik. Pasca pendanaan kemudian juga penambahan dari berbagai macam sisi lah, teknologi lah ya. Lalu fitur apa lagi yang akan diberikan kepada user untuk memberikan experience yang lebih komprehensif, Mas Radit? Ya, ini very interesting gitu, karena kami akhirnya setelah pendanaan bisa melihat secara fokus kita mau sebagai bisnis itu excel di bidang apa gitu ya. Dalam artian we don't want to be best in everything, that's impossible. But we want to best at 3 things basically. Dan pendanaan ini memungkinkan kita untuk invest di core kita. Nah, sekarang core kita itu sedang di placement, Mas Vicky. Bagaimana menggunakan teknologi menempatkan orang sebanyak-banyaknya. Itu satu pilar. Itu pilar di tengah. Tapi ada pilar sebelumnya, yaitu preparation. Gimana bikin orang yang nggak siap kerja ke luar negeri jadi siap. Dan setelah berangkat ada pilar selanjutnya adalah prosperity. Atau gimana yang orang udah bekerja di luar itu bisa mempunyai financial literacy dan juga wealth management yang bagus, sehingga ketika pulang dia memiliki kekuatan ekonomi yang lebih unggul. Nah, sekarang kita lagi pengen fokus ke 1000 placement, Mas. Karena dengan 1000 placement itu we list to 1 million annual rate of revenue, atau sama dengan pendanaan kita gitu ya. Dan we going there either end of this year atau next year. Nah, ketika sudah sampai, we will invest on the preparation, gitu ya. Mungkin dari upskilling bahasa Inggris, mungkin dari sertifikasi, mungkin dari automated CV builder, gitu. Untuk yang nggak bisa jadi bisa. Dan fokus ke post placement gitu. How can we help them save money? How do we help them give money back? Karena tujuan PMI itu biasanya adalah menabung dan memberikan ekonominya ke keluarganya. Mungkin itu, Mas. Baik, Mas Radit, kita juga penasaran ya sebenarnya seberapa banyak sih user yang sudah menggunakan Gapai, begitu dari kalangan mana saja, baik user maupun recruiter yang tergabung dengan Gapai ini. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Power Breakfast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Create Up, dan terima kasih juga kami masih bergabung bersama dengan Mas Radit, co-founder dan juga CEO dari Gapai. Ya, Mas Radit, sebagai sebuah employment agency begitu, seberapa banyak sih user sudah menggunakan Capai, dan juga dari kalangan recruiter ini sebenarnya seluas apa sih, Mas, gitu? Jadi to this date, dari segi user itu kita ada di 15.000. Dan kita sekarang ada di rate mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 applicants per month gitu ya. Nah, itu dari segi user. Mungkin dari segi profile, most itu masih mungkin 50% terkonsentrasi di Jabodetabek. Sisanya terkonsentrasi di beberapa pulau di Indonesia dan hampir semua pulau, whether it's Java,
Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua gitu ya. Nah, itu dari segi profil. Dari segi pengalaman mungkin 1-2 tahun pengalaman kerja dan masih dimayoritaskan oleh industri hospitality. Dari sudut pandang user, kita ada di 6 negara. Mungkin active clients-nya sekitar di angka itu 6 di negara Rumania, Hungaria, Kuwait, Arab, Saudi Arabia, UAE, dan satu lagi Qatar. Nah, perusahaannya mungkin di hospitality dan manufacturing, tapi kita works with global giants like Samsung, McDonald's, terakhir Budapest Airport untuk menempatkan tenaga kerja kita. Oke. Mas Radit, kita ingin ngedapetin gambaran seberapa banyak juga sih success story dari pengguna sendiri, applicants lah ya, yang ada di Indonesia untuk kemudian akhirnya menggunakan Gapai dan juga bisa ketemu sama tempat yang diinginkan gitu untuk bekerja, dan juga dari point of view recruiter sendiri juga memang ini cukup satisfy lah. Success story-nya seperti apa sih? Ya, ini sangat menarik Mas Vicky, karena saya baru pulang dari Budapest, Mas. Just this Wednesday gitu, Rabu kemarin saya pulang untuk melihat teman-teman yang bekerja di Budapest Airport. Mereka ada yang sebagai counter attendant, barista, cashier, dan cook gitu ya, kerja di semua satu wing departure dari Budapest Airport. Orang Indonesia semua, dan itu the first batch yang ada di sana. Success story-nya adalah paling pertama untuk standar market di Eropa, karakter dan hospitality dari teman-teman dari Indonesia ini outstanding gitu. Itu menjadi sesuatu yang menurut mereka it's very luxury, tapi itu nature buat orang Indonesia. Jadi 3 kata kuncinya: hospitality, work ethic, dan professionalism gitu. They're really happy, dan kandidat kita juga really happy karena dia ditempatkan di pekerjaan yang baik dan memiliki benefits yang luar biasa gitu ya. Tempat tinggal di provide, transportation back and forth di provide, duty meals di provide. Jadi ketika mereka take salary, it's a clean net salary yang bisa ditabung atau dikirimkan kembali. Nah, aku ngelihat mereka kerja, ketemu mereka di dormnya, itu very fulfilling experience karena konkret tuh gitu, dalam artian ketika kita bantu interview, kita bantu proses, bantu berangkat, sampai akhirnya bantu melihat kerja, dan kita build really strong relationship di situ. Terasa sekali transformasinya buat mereka. Baik. Mas Radit, sejauh ini pihak mana saja sih yang sudah diajak kerjasama oleh Gapai begitu untuk memperluas saluran begitu, dan untuk memproyeksikan kebutuhan dari SDM Indonesia sendiri ya, seberapa menarik sih Gapai memberikan benefit ataupun mungkin hal-hal yang menguntungkan lah, baik itu perlindungan maupun itu wealth ataupun welfare untuk sumber daya manusia di Indonesia. Iya, tentunya untuk bisa mencapai potensi market, Bocha, we need to collaborate gitu. Dan we collaborate with a lot of other startups and companies ya. Pertama, kita collaborate dengan P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kita collaborate dengan supply partner kita gitu ya. Mungkin dari education technology company, mungkin dari recruitment company. To name few adalah MySkill, Pintar, Ready, platform-platform yang bantu kita untuk melakukan pengembangan talenta supply dari kita. Terus ketika berbicara tentang wealth dan protection di sana, memang sangat terbantu oleh lembaga negara kita sih, dan kita sangat merasa dilindungi lah oleh 3 Kemenlu, Kemenaker, dan BP2MI. Karena setiap job yang kita ingin lakukan, mereka verifikator yang sesungguhnya gitu. Jadi tidak hanya ngecek dan nge-stamp, tapi mereka mencek nih gajinya oke nggak nih, anak-anak tinggalnya bener nggak gitu. Terus company-nya legit nggak, and so on and so forth. Jadi semacam ada yang melindungi kita di atas untuk kita bisa fokus di bawah bekerja untuk menghasilkan proteksi dan perlindungan. Baik. Antitesisnya adalah illegal gitu. Kita
bikin visanya sendiri, pakai visa yang turis atau apapun, kita cari employer di sana sendiri, but very dangerous. Paspor bisa diambil, habis itu bisa stranded tuh, seeking for refugees. Tapi kalau ada kehadiran pemerintah Indonesia nih luar biasa. Baik, artinya sejauh ini stakeholders interaksinya satu sama lain sudah sangat ideal gitu ya. Mudah-mudahan makin ideal, makin kompak untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan lah ya dari pekerja migran yang ada di Indonesia ketika kemudian mereka bekerja di luar negeri. Mas Radit, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Gapai. Sampai jumpa, sehat selalu. Thank you Mas Radit. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Dan pemirsa, kita akan kembali update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Pergerakannya sejauh ini seperti apa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ini kita langsung pass through ke RTI begitu ya. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 1,02% di level 7.300, maksud kami 7.038,865. Ya, dan saham-saham yang menjadi unggulan ataupun top gainers di pagi hari ini ada BBRI pemirsa. Kemudian juga ada BBCA, BMRI, BBNI, Telkom, BRIS, SMGR, Inco, dan juga Arto. Ya, tab losers ada AMMN, Brand, TAYS, Era, Suri, Data, MKAP, dan juga ICBP. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalinjo dan saya Wiki Adrian. Pamit undur diri. Sampai jumpa.